Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya soal untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Makasih udah mendukung, di share, di like juga, oke? Hari ini kita membahas tentang sebuah tema, yaitu kedatangan seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Sora akan ingetin bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, dipilah dan pilih sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan masing-masing ya. Jangan baper-baper amat, santai aja, oke? Dan kedatangan seseorang yang memperjuangkan kamu, ini bisa saja orang yang kamu sudah ketemu, kamu udah jalan sama dia, sekarang lagi jalan sama dia, atau kamu bahkan belum ketemu sama orangnya dan nanti ada potensi kamu akan ketemu. Ingat ya, pembacaan aku itu timeless reading, gak mengenal batasan waktu. Bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Ya, taunya dari mana Sora? Lihat aja dari ciri-cirinya, lihat aja dari perjalanan pembacaannya. Kamu udah ketemu belum sama orangnya? Oke? Kedatangan seseorang yang akan memperjuangkanmu, ciri-cirinya ya, yang akan memperjuangkan kamu. Ice, ada energi perception, vision. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya visi tentang masa depan ya, dan kamu mungkin akan sangat suka dengan dia atau cocok dengan dia. Karena kalian itu punya sudut pandang yang mungkin persepsi yang sama, visi yang sama, misi yang sama, pendapat yang sama. Kalian itu punya sama-sama tujuan yang sama. Selain itu, dia orang yang cukup perhatian. Ya, dia akan cukup perhatian, akan cukup menjagai, dan sangat mungkin sekali dia punya mata yang mungkin indah menurut kamu. Ya, matanya salah satu sesuatu yang sangat menarik buat kamu. Atau justru dia sangat suka sama mata kamu ya. Atau dia sangat suka sama visi kamu, sama sudut pandang kamu. Ingat, ini bisa berlaku vice versa, ketukar-tukar ya. Sangat mungkin kamu tertarik sama dia dengan pemikirannya, begitu juga sebaliknya. Lalu ada energi book. Ada energi book, belajar ya, tapi book ini sering sekali juga diidentifikasikan dengan belajar ya. Kak, ini orang baru atau orang lama? Lihat dari ciri-cirinya ya, aku udah jelasin. Ini bisa saja adalah seseorang yang kamu punya mungkin hobi yang sama dengan dia. Hobinya mungkin sama-sama membaca, sama-sama hobinya belajar, baik akademis ataupun non akademis ya. Atau sangat mungkin sekali dia itu bekerja dengan industri yang berhubungan dengan pendidikan, pengetahuan, atau justru penerbitan, perbukuan. Itu sangat mungkin ya. Dan ini ada indikasi, tapi nggak semua ya. Sepertinya kalian ada yang mungkin berbagi memori tentang belajar bersama. Jadi bisa saja dia teman SMP kamu, teman SD kamu, teman TK kamu, teman kuliah kamu. Kalian pernah seminar bareng, pernah workshop bareng, pernah les bareng. Atau kalaupun belum ya, ataupun nggak ada, berarti mungkin ini saatnya kamu belajar tentang sesuatu. Mungkin kalau kamu kuliah lagi, atau kamu ikut pelatihan tertentu, kamu mungkin berpotensi ketemu sama orang ini. Lalu ada energi pen. Nah, orang ini itu saat ini mungkin sedang bekerja juga ya, bekerja dalam kantoran tuh ada, atau banyak memakai alat tulis. Ini jadi jelas ya, mungkin sekali dia juga kerjanya mengajar tuh, yang sangat mungkin sekali ya. Dan orang ini juga mungkin saja punya hobi menulis. Hands, orang ini itu sangat mungkin sekali suka menolong, suka mendukung. Dia itu ringan tangan. Ringan tangan itu bukan ringan tangan mukul ya, tapi ringan tangan membantu. Oke? Dia suka bantu, dia suka tolong, dia suka mendukung ya. Dan dia punya energi keyakinan yang kuat kayak gitu ya. Dan ada energi turtle ya. Namun orang ini itu adalah seseorang yang suka segala sesuatu yang stabil, namun untuk jangka panjang. Jadi bisa saja pergerakan orang ini akan terasa seolah-olah lambat gitu ya, tapi dia tuh tipe-tipe yang lebih baik aku lambat, yang penting aku aman kayak gitu ya. Lalu ada energi kites. Oke. Orang ini itu energinya suka bermimpi kayak gitu ya, punya banyak harapan. Dan mungkin saja di awal dia itu tipe yang gak yakin kayak gitu ya, jadi cuma menjalani aja. Itu sangat mungkin ya. Tapi kesininya mungkin sekali dia siap memperjuangkan kamu.
Salah satunya ada energi wallet. Orang ini sedang rajin-rajinnya mungkin menyimpan uang, ya, menyimpan uang. Terus habis itu mungkin sekali sedang berfokus. Salah satunya indikatornya dia itu serius sama kamu. Dia sudah mempersiapkan keuangan dan finansial untuk kamu dan untuk dia. Lalu ada energi apa dalam hubungan ini? Seseorang yang siap memperjuangkan kamu. Energi gratitude. Energi rasa bersyukur. Ini suatu petunjuk, teman-teman. Satu, orang yang akan memperjuangkan kamu adalah orang yang pandai atau tahu bagaimana caranya bersyukur. Tapi ini juga sebuah indikasi kalau kamu pengen ketemu sama orang ini, mohon maaf kalau yang masih suka tidak bersyukur, harus belajar bersyukur sehingga kamu bisa ketemu sama orang ini. Cherish. Orang ini adalah juga seseorang yang siap dan suka sekali menghargai quality time sama kamu. Jadi kamu tuh dianggap diprioritaskan sama dia, dia banyak bahagia sama kamu, ya, banyak mengutamakan kamu, ya. Dan orang ini contentment, orang ini tuh orang yang merasa cukup. Jadi ini juga adalah sesuatu energi di mana kalau kamu mau ketemu sama orang ini, kamu pun harus merasa berkecukupan, ya. Jadi buat energi yang masih suka komplain, nggak merasa bersyukur, merasa nggak berkecukupan, nah agak sulit ketemu. C. Kamu akan lihat dengan nyata dan akan real gitu ya, bagaimana dia memperjuangkan kamu. Jadi ini adalah seseorang yang akan memperjuangkan kamu dan bisa kamu lihat aksi nyatanya, nggak cuman ngomong-ngomong atau janji-janji, ya. Jadi paling gampang gini, kalau kamu udah ketemu ciri-ciri orangnya, nah kamu lihat lagi orangnya itu melakukan aksi nyata nggak memperjuangkan kamu. Ada energi bond, kamu punya ikatan yang cukup kuat sama orang ini, ya. Punya ikatan yang kuat, punya telepati rasa antara kamu sama dia, ya. Lalu ada energi guidance. Orang ini akan datang seperti kayak diarahkan mungkin, ya, seperti diarahkan semesta ke kamu, ya. Sangat mungkin sekali dia merasa diarahkan ke kamu. Kamu juga sangat mungkin merasa seperti diarahkan ke orang ini, ya. Jadi tapi ini juga satu petunjuk. Kalau kamu mau ketemu sama orang ini, mintalah arahan dan minta petunjuk. Ini berarti memang harusnya untuk mengembangkan kemampuan spiritual kamu, bermeditasi, sehingga kamu semakin bisa menangkap pesan dari semesta itu seperti apa, ya. Aku izin untuk promosi, ya, gelang kelebutan bulan ini adalah menambah intuisi kamu, memperkuat firasat batin kamu, ya. Jadi buat kamu yang mungkin bingung dalam melangkah, bingung harus gimana, kayak gitu, ya. Ini akan memperkuat, ini cantik sekali, ini juga melepaskan stres, bawa energi feminim. Ini sangat bagus banget, ya. Tapi buat cowok juga bagus, khususnya untuk kamu yang emosional, pemarah, nggak bisa lembut, ya. Siapa sih nggak mau sama cowok kasar, juga nggak suka, ya. Boleh dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau di Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Cantik sekali, stoknya saat ini sudah kurang dari setengah karena ini produknya impor. Kalau dipakai di tangan cantik banget. Udah ada fotonya, udah aku posting juga di Instagram, bisa lihat. Oke? Nah, ini produk impor, selagi masih ada dipakai atau dibeli, ya teman-teman, ya, bisa dijadikan kado juga. Aku tunggu belanjanya, ya. Oke, aku lanjutkan. Sudah lewat Sora AdSense-nya. Oke. Dan ada energi companionship. Dia akan sangat-sangat menghargai kamu itu mendampingi dia, sangat menghargai kamu itu nemenin dia, kayak gitu, ya. Energinya tuh energi sangat suka ditemenin dan sangat suka didukung, ya, teman-teman. Ada energi change, ada energi perubahan. Ini artinya adalah sebuah indikator. Kalau kamu, ya, berharap bisa ketemu sama orang ini, begitu juga dia, ya. Harus ada energi perubahan, ya. Jadi saatnya kontemplasi, refleksi, apa sih di dalam hidup ini yang harus dirubah? Entah rubah pemikiran, entah rubah gaya hidup, entah rubah hal-hal yang negatif, kebiasaan buruk, kayak gitu, ekspektasi berlebihan, itu mungkin harus dirubah. Harus ada perubahan, harus ada transformasi. Ada energi ancestors. Ini menandakan bahwa kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang dan dia tuh punya sosok pendamping, ya, mungkin leluhur dia. Dan begitu juga kamu ada yang punya sosok pendamping leluhur yang seperti banyak untuk mengarahkan atau melangkah dalam hubungan ini, teman-teman. Dan hubungan ini adalah hubungan yang sangat kuat manifestasinya. Jadi untuk kamu,
yang masih ragu-ragu atau takut ya. Manifestasi itu butuh energi, keyakinan, kekuatan ya, dan tidak akan bisa terrealisasi jadi nyata kalau kamu nggak punya manifestasinya ya. Jadi pertemuan kamu dengan orang ini adalah kamu yang sudah memanifestasikan energinya ketemu sama orang yang tepat. Dia mau perjuangin kamu. Wonder, karena selama ini orang ini tuh sudah seperti wandering, mencari-cari kesana kemari kayak gitu ya. Ada energi kebingungan kayak gitu ya. Dan akhirnya mungkin dia bertemu di kamu. Ada energi breathe ya, napas dulu ya, napas, break, istirahat dan tenang. Kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang memang kesannya lambat, kesannya pasif ya, di energi turtle, tapi di sini senang sama yang namanya ketenangan, kedamaian. Dan salah satu petunjuknya adalah kamu ketika dekat sama dia ada perasaan tenang, perasaan damai, seperti bisa napas ya. Tapi kalau kamu dekat sama dia malah merasanya sesak napas kayak gitu ya, kayak nggak punya napas, kayak stres. Dan teman-temannya yang banyak stres pasti ada dalam hubungan gitu ya, tapi jangan seperti rasanya kecekek ya kalau sama orang ini. Mungkin itu bukan orang yang tepat buat kamu. Ada energi kindness. Mungkin kamu harus banyak mentoleransi, kamu mungkin harus banyak berbaik hati. Begitu juga dengan dia, karena di sini dibutuhkan energi kindness, kebaikan ya, bermurah hati. Bisa saja dia mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu seluruhnya. Mungkin banget kamu harus mengerti kadang gitu kita bisa dapetin apa yang Tuhan mau buat kita, bukan apa yang kita mau ya. Bisa saja kamu harus banyak bantu dia dan dia juga banyak banget bantu kamu. Di sini ada energi balance atau energi keseimbangan. Dia adalah sosok yang mungkin saja ya, misalnya kamu sosok yang lebih pendiam, dia lebih banyak bicara. Dia sosok yang lebih terburu-buru, kamu lebih tenang misalnya, atau kebalikannya tadi ya, dia lebih tenang, kamu lebih terburu-buru misalnya. Ada energi calling. Ketika orang ini sudah dekat atau ketika orang ini sudah ada, kamu akan merasakan energi terpanggil ya teman-teman dengan kehadiran orang ini. Ada energi terpanggil. Selain itu, ini akan terjadi begitu saja secara naturalis, secara alamiah, jadi nggak usah dipaksakan. Tapi ini juga menandakan bahwa mungkin sekali dia adalah seseorang yang suka dengan alam. Energi open. Ini saatnya kamu membuka diri ya, karena banyak dari kalian yang mungkin belum membuka diri terhadap orang baru, atau belum membuka diri untuk cinta karena takut, khawatir dan segalanya. Sekarang saatnya untuk energinya membuka diri ya. Setelah sekian lama pause atau break, ini juga adalah energi yang sangat mungkin kalau nggak kamu atau dia atau kalian berdua sama-sama sebelumnya itu banyak, aduh kayaknya break dulu lah dari segala percintaan ini gitu ya. Sampai akhirnya ya ini harus memang dibuka kembali hatinya. Ada energi purpose. Ini adalah energi seseorang yang tahu jelas tujuan dari hubungan ini ke arah mana ya. Dia udah tahu jelas apa yang dia mau ya. Dan simplicity, orang ini itu nggak ribet, orang ini nggak rumit ya. Segala sesuatu itu disampaikan, dibuat simple kayak gitu ya. Kamu akan ngerasa, jadi kalau orangnya ribet, dramatis, complicated, mungkin bukan dia orangnya. Chaos ya. Karena sebelumnya mungkin sekali kamu berhadapan dengan seseorang yang banyak mengalami kerumitan, keributan kayak gitu loh ya. Jadi dia pingin segala sesuatu yang lebih tenang, lebih damai sekarang. Ada energi cinta. Orang ini akan menjagai kamu akan ngerasa disayangin, dicintain gitu ya, diproteksi ya. Dan ada energi forgive. Dan ini juga menandakan bahwa saatnya kamu untuk melepaskan pengampunan atau pemaafan. Ya, buat kalian yang mungkin masih punya trauma, luka kecewa oleh siapapun. Mungkin ada inner child kamu yang terluka, ada batin kamu yang terluka, ya, disakiti oleh siapapun itu, teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, atau justru perempuan atau laki-laki lain gitu loh ya. Patience, dan ini butuh yang namanya ketenangan dan kesabaran. Mungkin sekali kamu ketemu orang ini tidak cepat ya, jadi dibutuhkan kesabaran. Ini menandakan bahwa kalau kamu belum ketemu orang ini harus sabar ya. Memaafkan itu juga butuh waktu. Silence, dan lebih banyaklah bermeditasi, berhening diri supaya kamu lebih bisa dapat petunjuk ya. Lebih banyak bisa dapat pencerahan yang dirasakan orang itu ke kamu ya. Dia itu sering banget bermimpi soal kamu ya. Mimpi itu memang literally dia mimpi soal kamu kalau dia udah kenal, atau ya bahkan sebelumnya ada beberapa case ya, atau beberapa kejadian. Kemarin Sora ketemu klien,
Dia konsultasi sama Sora, baca Bazi ya. Nah, dia tuh bilang sebelum dia ketemu sama pasangan dia itu bermimpi ya kalau ciri-cirinya pasangan dia tuh akan seperti sosok yang seperti A misalnya gitu. Dan benar, abis itu dia memang menikah dengan sosok yang seperti A itu. Itu bisa karena memang dia peka orangnya. Tuh, dia itu suka banget suka pembicaraan atau obrolan yang mendalam. Karena mereka punya pikiran yang terbuka. Jadi kalau ngobrolnya cuman kamu udah makan, lagi ngapain, itu kan bukan nggak boleh, tapi kan butuh obrolan lebih mendalam kualitasnya. Dia suka sekali untuk bisa deket-deket sama kamu. Mungkin rebahan, berbaring di sebelah kamu, atau berbaring di pangkuan kamu. Ketika dia sedang sibuk, dia itu sering sekali memikirkan soal kamu dan seperti rasanya ada kelegaan. Ya. Dan dia bisa merasakan energi cinta dan energi sayang dari kamu, ada telepati batin yang rasanya kayak kesetrum ya. Jadi ada hasrat yang kuat. Dan ketika dia melihat ke mata kamu, dia itu merasakan seperti seluruh dunia itu berhenti dan dia seperti mabuk kepayang. Kamu sangat indah buat dia, ya. Dan ada energi kamu akan sangat sabar menghadapi orang ini, ya. Mungkin bukan karena dia bikin emosi, mungkin karena dia terlalu lambat atau lebih berhati-hati. Aku akan coba kasih lihat ciri-ciri fisik ya teman-teman. Tapi mungkin sekali ciri-ciri fisik ini tidak semuanya dari dia, ya. Kita kembali ya, ciri-ciri fisik. Oke. Ciri-ciri fisiknya dia. Oke, segitu aja dulu. Bisa saja kamu ini kan aku keluarin ada 7 sticks ya. Jadi mungkin sekali tidak semuanya ada di dia, ya. Mungkin cuma ada 1, ada 2, ada 3, ada semua, aku nggak tahu. Oke. Tapi bisa juga nih ada di kamu. Ada energi dimples. Sangat mungkin banget orangnya adalah seseorang yang suka tersenyum dan senyumnya adalah lesung pipitnya. Tall height. Aku nggak tahu kategori kamu tinggi itu berapa, tapi orang ini cukup tinggi harusnya. Atau kamu yang tinggi. Long hair, rambutnya bisa saja panjang ya. Kalau cowok ya mungkin banget rambutnya agak sedikit gondrong gitu ya. Zaman sekarang kan banyak. Small nose, hidungnya kecil. Small ear, hidungnya kupingnya juga kecil. High cheekbones, mungkin banget dia punya tulang pipi yang agak tinggi, ya. Ini bisa kebalik-balik, ada yang di kamu juga. Tapi ada juga yang big ear, ya, atau sticking out, ya. Kalau mama saya bilang kupingnya caplang, tahu nggak? Kuping caplang, ya Google aja kalau nggak tahu. Nah ini bisa saja kebolak-balik. Misalnya kamu kupingnya lebih caplang, dia kupingnya biasa aja, atau kebalikannya, ya. Ingat ini cuma petunjuk aja, jadi jangan sampai kayak, oh enggak kak, dia tapi nggak hidungnya nggak kecil, aku nggak mau sama dia. Karena aku keluarin ini cuma 7. Kalau aku keluarin semua juga keluar nanti dapet ya. Itu namanya cuma petunjuk dasar aja. Oke. Kita akan coba ke astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi berbayar, ya, teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora atau pengen konsultasi secara online, silakan banget di Instagram Sora_tarot, atau justru kepingin belajar tarot karena ada panggilan, atau mau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini juga boleh banget ya, boleh banget. Oke, Taurus, Scorpio, Libra, Sagittarius, Pisces, Virgo, dan Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang alfabetnya. Ya, ini bisa jadi plat nomor kendaraan, inisial kota, inisial plat nomor kendaraan kan juga bisa ya, nomor rumah kayak gitu ya. Dan teman-teman yang kepingin di healing karena mungkin punya banyak trauma batin, teman-teman mungkin ada kekecewaan, teman-teman juga pingin mengembangkan diri secara spiritual, teman-teman boleh DM ya. Kamu bisa di treatment atau perawatan, atau kamu pingin belajar sendiri bisa ya. LB ada yang masih menjadi rahasia. TDZ, KRW, VR, WSFDE. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan kamu ketemu dengan dia segera. Dia siap memperjuangkan kamu buat masa depan. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa belanja dan personal reading-nya.
Bye-bye, Sora tunggu.